Christine Saragi dan teman saya Tiara Syuputri. Kami berasal dari kelas 10-1 dan kami berasal dari SMA Negeri 1 Sebamban. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah salah satu fase terpenting dalam sejarah Nusantara. Ini adalah zaman yang menandai awal zaman sejarah yang ditandai dengan penemuan tulisan. Proses ini terjadi melalui penaklukan militer, tetapi melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya yang erat. Mari kita bahas beberapa teori yang menjelaskan siapa yang membawa ajaran ini ke Indonesia. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa pandangan. Yang pertama ada teori Waisyah yang dikemukakan oleh N.J. Krom, menyatakan bahwa agama ini dibawa oleh para pedagang India yang menetap dan menikah dengan penduduk lokal. Yang kedua adalah teori Ksatria yang dikemukakan oleh C.C. Baird, berpendapat bahwa ajaran ini dibawa oleh para prajurit atau bangsawan yang kalah dalam perang di India dan kemudian mendirikan koloni di Nusantara. Yang ketiga ada teori Brahma yang dikemukakan oleh J.C. Van Leer, menyebutkan bahwa para pendeta diundang oleh penguasa lokal untuk melakukan upacara keagamaan. Yang keempat ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Boch, menyatakan bahwa orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk belajar, lalu kembali untuk menyebarkan ajaran agama tersebut. Indonesia dengan letak strategisnya di antara dua benua dan dua samudra menjadi titik singgah utama dari jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok. Para pedagang harus menunggu pergantian angin muson untuk berlayar sehingga mereka menatap cukup lama di pesisir Indonesia. Kemungkinan terjadinya interaksi budaya yang mendalam. Masuknya Hindu-Buddha membawa perubahan besar pada masyarakat lokal dalam hal pemerintahan. Sistem kepemimpinan beralih dari primus inter pares menjadi monarki yang dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Sosial pun mengalami transformasi dengan diperkenalkannya sistem kasta, meskipun tidak seketat di India. Agama juga mengalami pergeseran dari kepercayaan animisme dan dinamisme menuju pemujaan dewa-dewa Hindu dan ajaran Buddha. Di bidang sastra, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta mulai dikenal, penandai berakhirnya masa prasejarah di Indonesia. Arsitektur pun mengalami perkembangan dan dibangunnya candi yang menggabungkan konsep lokal dengan gaya arsitektur India. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha pertama yang muncul di Indonesia adalah 1. Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Hindu tertua dari abad ke-4 Masehi, dibuktikan dengan prasasti Yupa. Yang kedua ada Tarumanegara dari Jawa Barat. Kerajaan Hindu di Jawa yang terkenal dengan rajanya Purnawarma. Yang ketiga ada Sriwijaya dari Sumatera Selatan, pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, serta kerajaan maritim yang kuat. Dalam konteks teori pasif, terdapat beberapa penjelasan mengenai peran orang India dalam penyebaran agama ini. Teori Brahmana, misalnya penyataan bahwa para raja di Indonesia mengundang pendeta India untuk memimpin upacara keagamaan. Sedangkan teori Ksatria menyorti pengaruh para prajurit yang melarikan diri ke Nusantara. Sementara itu, teori Waisyah menekankan peran pedagang yang menetap di pesisir Indonesia dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Teori arus balik menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang bersemangat untuk belajar kembali dan menyebarkan ajaran yang mereka pelajari. Dengan semua perubahan ini, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah perjalanan budaya yang mendalam yang membentuk identitas dan karakter bangsa kita sehingga hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai teori agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bye-bye!